Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Yuji yang memulai aksinya dengan bertarung melawan seekor mutan buatan Mahito di lantai bawah tanah stasiun. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 87 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan bikin videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 87 ini, duel Yuji melawan mutan belalang ciptaan Mahito mencapai puncak. Namun di sisi lain, arwah tingkat khusus tersebut sendiri malah seperti pergi ke tempat lain. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-87 kali ini adalah Insiden Shibuya bagian kelima. Pada awal scene, kita dijelaskan soal wabah belalang. Itu adalah sebuah musibah skala besar dengan ciri khas merajalelanya populasi belalang. Mereka tidak hanya memakan tanaman ladang, tapi juga rumput, baju, gubuk, dan apapun yang terbuat dari tanaman. Seekor belalang dewasa memakan setara dengan berat tubuhnya sendiri per harinya, yang artinya 1 ton gerombolan belalang bisa mengkonsumsi makanan yang cukup untuk memberi makanan 2000 orang manusia untuk 1 hari. Suara mengunyah mereka yang aneh akan menggema sepanjang siang dan malam. Dan yang tersisa setelah gerombolan itu pergi adalah tanah gersang yang diselimuti oleh cairan hitam yang dikeluarkan oleh para belalang itu, sehingga menghasilkan pemandangan yang jauh dari kedamaian. Orang-orang yang melihat serangga seperti iblis ini merasa ketakutan, benci, dan mengutuknya. Oke, kita balik ke pertempuran inti ya guys. Dengan cepat, mutan belalang itu melancarkan serangan gigitannya secara bertubi-tubi. Namun dengan sigap, Yuji menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke belakang. Efek serangan itu membuat beberapa bangunan di sekitarnya mengalami kerusakan yang lumayan parah. Yuji yang melihat kejadian tersebut merasa jika kaki dan rahang yang arwah itu miliki begitu kuat, serta dia juga memahami kata-kata manusia. Menurutnya, arwah ini pastilah seekor kutukan tingkat tinggi. Melihat penyihir itu seperti lengah, dengan cepat belalang tersebut bergerak ke samping untuk melancarkan pukulannya. Tapi dengan sigap, Yuji kembali mampu menghindar dan kemudian menjaga jarak. Dia menganalisa kalau arwah terkutuk ini menggunakan gigitannya untuk menyerang dan mempunyai 4 tangan yang bisa bergerak dan bebas. Mutan belalang itu juga merasa jika lawannya ini hanya bisa berlarian saja. Dia terus saja berkata kalau dirinya ini adalah pintar, dan kemudian bertanya, apakah penyihir itu pintar atau tidak? Namun Yuji memberitahu jika orang pintar itu sebenarnya nggak sembarangan berkata kalau mereka itu adalah orang pintar. Kemudian Yuji ganti maju untuk bersiap melancarkan pukulannya. Tapi dengan sigap, arwah terkutuk itu segera melancarkan pukulannya dengan lebih cepat. Ini adalah pertarungan antara 2 tangan melawan 4 tangan. Yuji yang diserang itu berhasil menahan setiap pukulan yang belalang itu lancarkan. Namun semakin lama pertarungan itu berlangsung, secara perlahan penyihir tersebut mampu mengimbangi dan balik melancarkan serangannya. Kejadian tersebut membuat arwah terkutuk itu menerima pukulan secara bertubi-tubi. Dalam benaknya, mutan belalang itu tidak habis pikir. Tangan, rahang, dan matanya lebih kuat dari milik manusia ini. Tapi entah kenapa, cuma dia saja yang terkena pukulan. Arwah terkutuk itu tidak tinggal diam. Dia segera melancarkan serangannya dengan menyembur Yuji menggunakan racun yang keluar dari dalam mulutnya. Tapi dengan sigap, penyihir Jujutsu itu mampu menghindar dengan cara menunduk. Dan dia seperti bersiap untuk melancarkan serangan balasan. Namun mutan belalang itu sudah menduga gerakan tersebut. Menurutnya dia lebih pintar dibandingkan manusia ini. Secara alami, belalang menaruh telur mereka di dalam tanah. Dan karena itulah perut mereka menjadi fleksibel. Ujung perut itu bisa menjadi lebih keras dan memanjang 3 kali ukuran normalnya. Lalu secara tak terduga, arwah terkutuk itu memberikan serangan kejut yang keluar dari dalam perutnya. Sambil melancarkan serangannya, dia berkata dalam hati kalau merasa yakin akan memenangkan pertempuran. Tapi di luar dugaan, Yuji malah langsung menghancurkan perut tersebut dengan cara menebasnya.
Belalang itu tidak menyangka jika penyihir ini memiliki suatu trik. Namun sebenarnya lebih dari itu. Sambil mengeluarkan aura yang penuh emosinya itu, Yuji berkata jika mutan tersebut telah memakan banyak manusia. Dia meminta belalang itu untuk bersiap setelah ini. Bila sikap tersebut membuat arwah terkutuk itu menyadari jika ada perbedaan jauh di antara mereka yang tidak bisa ditutupi hanya dengan suatu trik saja. Si belalang yang mau diserang itu begitu berkeringat ketakutan. Dan akhirnya Yuji pun berhasil mengalahkan arwah tingkat khusus tersebut. Tidak lupa juga Yuji menghancurkan penghalang tirai yang berbentuk seperti paku itu dan tertancap di dalam tanah. Di sisi lain, di sudut stasiun ada Mei Mei dan adiknya yang telah berhasil mengalahkan para mutan dan melindungi para warga. Efek dari penghalang yang berhasil dihancurkan barusan membuat tirai yang menyelimuti area stasiun ini menjadi naik dan perlahan menghilang. Dia mengajak adiknya itu untuk pergi menuju lantai dasar B5F dan menunggu Itadori. Kemudian bersiap untuk melancarkan serangan kepada roh tingkat khusus yang menciptakan tirai ini. Pada pukul 9:14 malam di stasiun metro Tokyo di depan kuil Meiji, lantai B5F platform jalur Fukutoshin, ada Mahito yang dibicarakan tersebut. Dia tersenyum dan seperti berjalan pergi. Dia menyadari jika rekan belalangnya itu telah berhasil dikalahkan. Menurutnya, pasti ada penyihir Jujutsu kuat yang datang ke sini. Mahito sebenarnya ingin sekali bertarung, tapi sayangnya dia tidak bisa meladeni mereka karena Mahito sendiri sedang memiliki tugas lain. Kutukan tingkat khusus itu berjalan menuju ke arah distrik Shibuya. Kira-kira tugas apa yang sebenarnya Mahito perbuat? Apakah itu berhubungan dengan Gojo yang saat ini bertarung melawan 3 rekannya tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 87 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 87 yang ending-nya memperlihatkan Yuji dan Mei Mei yang berhasil menghilangkan tirai di sekitar stasiun Meiji yang sebelumnya dibuat oleh Mahito. Namun anehnya, kutukan tingkat khusus itu malah pergi ke distrik Shibuya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari NQ yang kurang pas, NQ mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.